Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah kajian Sabtu sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di sore ini kita bisa melanjutkan kembali majelis kajian keluarga sakinah, membangun peradaban dari rumah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya pada yaumul kiamah. Para ummahat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan lalu kita sudah masuk pada pembahasan tentang bagaimana kaum laki belajar kepada kaum wanita. Karena ada satu hal yang cukup rumit pada kaum wanita untuk dipahami oleh kaum laki-laki. Belajar 10 tahun, 20 tahun tidak menjamin bahwa kita cukup memahami siapa mereka. Ya. Dan harus kita pahami betul bahwa rumah tangga itu mikroorganisme yang dinamis. Dia bukan benda mati atau statis. Dia terus bergerak, tumbuh, berkembang. Layaknya sebuah ibu kota yang mengalami pemekaran. Akan muncul bangunan baru, akan ada jalan baru, akan ada pelebaran, akan ada penyempitan, akan ada penggusuran, akan tumbuh sejumlah gedung dan bangunan yang kalau kita tidak rajin-rajin untuk menengok, melihat, ya, menelusuri lorong-lorong kota tadi, kemungkinan besar kita akan tersesat. Seperti ilustrasi yang saya gambarkan, ketika 25 tahun kawan dari luar Jawa tak pernah menengok Pondok Ngeruki, walaupun mereka dulu tinggal di sana 5 tahun, 6 tahun, ternyata banyak yang nyasar begitu masuk wilayah Solo. Ya, bis tingkat yang dulu biasa mengantarkan sudah nggak ada, gitu ya. Sejumlah kendaraan yang biasanya lewat juga sudah diganti. Moda transportasinya sudah menggunakan Grab atau Gojek. Begitu masuk ke Pondok Ngeruki, kaget. Semua jejak kenangan masa lalu sudah terkubur oleh bangunan baru. Ya, yang diingat kenangan masa lalu, kenangan 25 tahun yang silam. Dapurnya di mana, kelasnya di mana, lapangannya di mana, semua berubah. Ya. Begitulah tersesatnya seorang pasangan yang sudah 10, 15, 20, 30 tahun berumah tangga tetapi dia tidak sadar. Teringat saya kisah Jackie Chan, tokoh film action yang fenomenal dari zaman kita kecil sampai sekarang. Ketika dia ingin menjemput anaknya yang sekolah SD, waktu itu dia merasa kangen. Sudah lama sekali tidak menengok anaknya di sekolah. Akhirnya dia mencoba untuk siang itu ikut antri dengan para wali murid lain menjemput anaknya. Sampai semua siswa itu pulang dan semua wali murid itu pulang menjemput anaknya masing-masing, si Jackie Chan tidak menemukan anaknya. Ya. Dia heran, akhirnya ketemu kepala sekolahnya dan bertanya, "Pak, kok anak saya nggak kelihatan? Saya belum lihat dari tadi." "Loh, anak bapak siapa?" "Anak saya Fulan." "Loh Pak,
si fulan itu sudah lulus 2 tahun yang lalu, gitu. Paham ya Pak? Anaknya sudah lulus 2 tahun yang lalu dan dia nggak ngerti kalau anaknya sudah nggak sekolah di situ. Ini namanya nggak perhatian, begitu ya. Ini kebangetan begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka begitulah suami yang tidak memberikan perhatian terhadap segala sinyal isyarat. Ingat bapak-bapak, perempuan dalam banyak hal ketika mengajukan permintaan atau menunjukkan rasa keinginannya, dia tidak menggunakan bahasa apa adanya. Walaupun ini yang sering saya kritik kepada ibu-ibu, tolong gunakan bahasa yang lugas untuk bapak-bapak, karena mereka sering tidak peka kalau hanya disindir. Sedikit kaum laki-laki itu yang paham terhadap sinyal ya, mereka lebih suka dikasih isyarat dengan bahasa yang lugas, tegas. Jangan pakai bahasa nyindir-nyindir begitu ya. Tapi mohon maaf, bapak-bapak juga perlu belajar. Perempuan itu kalau meminta sesuatu nyindir, masak di dapur ya, pengen supaya pengen dia tuh punya pisau yang tajam buat ngiris tuh ces gitu loh Pak. Itu nggak ngomong sama kita, cuman ngedumel, ih ini pisau ketul, ih bikin lama kerja dan sebagainya. Bapaknya di sampingnya cuman ngopo toh, ngomak ngamuk wae toh ya, mau nyambut gawe sing tenang gitu ya. Ya sudah dikasih kode kayak begitu, bapaknya juga tidak paham gitu loh. Maunya itu diantar ke pasar, dipilihkan pisau yang satu setnya 350.000 itu loh Pak ya, yang landep kalau buat ngiris tuh set buat kerja semangat gitu loh Pak, bukan pisau made in China yang 10 ribuan gampang karatan itu Pak ya. Nah ini perempuan suka begitu ya, blender rusak nggak ngomong bi Pak. Itu nanti yang diomelin blendernya gitu loh. Sebetulnya nyindir yang pernah ngebeliin tadi gitu loh Pak ya, supaya diganti apanya. Tapi perempuan lebih suka menggunakan bahasa-bahasa isyarat dan sinyal tadi ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan tadi bahwa dia adalah sebuah kota yang berkembang, yang kalau kita kemudian tidak mempelajari, mengamati, memperhatikan, kita terkejut dan kita kemudian tersesat di dalamnya, walaupun itu adalah rumah kita ya. Karena yang kita bayangkan pernikahan ketika baru 1 tahun pertama, ketika kita pulang dari kantor, badan pegel dipijetin, sepatu dilepasin, kopi hangat, gorengan disiapin. Nah sekarang sudah nggak terjadi, anaknya sudah 8 ya, mana sempat ngurus yang begituan itu kan ya. Bahkan mungkin yang didapati suami ketika pulang tidak demikian, yang didapati cucian yang numpuk, pakaian kotor yang banyak, piring gelas berantakan, anak yang belum sempat dimandikan udah terlanjur tidur. Itu yang barangkali ditemui ya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengingatkan betul sebuah pesan kepada kaum laki-laki, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhor. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya sampai kemudian dia memisahkannya, kebencian yang sampai membuat dia itu, sebutlah mengeluarkan kata-kata talak, cerai ya. In kariha minha khuluqan, kalau seandainya dia tidak suka pada satu perilaku, rodiya minha akhor, dia akan suka pada perilaku yang lain. Bahkan nih khusus tolong diingat-ingat buat pasangan yang usianya baru 5 tahun. Saya boleh dibantu ibu-ibu, ada yang baru 5 tahun menikah? Bisa angkat tangan? Rata-rata sudah di atas 5 tahun ya. Hah? Oh malu, bapak-bapak ada nggak yang baru 5 tahun ke bawah? Ya. Tolong, sekeras apapun badai yang menghantam kapal bahtera rumah tangga kita, setinggi apapun gelombang dan ombak yang menghantam badan bahtera kita, sekencang apapun angin
yang menerpa sampai membuat kapal kita oleng, bahkan air bah itu kemudian sebagian masuk, jangan pernah berpikir untuk lompat dari kapal. Ya, nih buat yang 5 tahun pertama, tolong diingat-ingat ya, sekeras apapun angin, badai, gelombang yang menghantam, jangan pernah berpikir lompat dari kapal. Kenapa? Ya, kelihatannya seger sebentar, kelihatannya los sebentar, tapi setelah itu ujiannya jauh lebih keras, gitu kan? Ya, keadaan kita di lautan lepas tidak lebih baik daripada di kapal yang terombang-ambing di tengah lautan tadi. Ya, maka tolong bertahan, tunggu sampai badai reda, begitu. Ya, buat bapak-bapak perlu diingat kalimat yang barangkali sudah pernah saya sampaikan. Wanita seperti ibu kota dengan cuaca yang sangat ekstrim. Perubahannya begitu drastis, dari panas ke dingin, dari hujan ke petir, dari hujan deras tiba-tiba berhenti, panas, dingin, dingin, panas, gelap, terang, mendung, dan seterusnya. Ya, sedangkan laki-laki adalah penduduk kota tersebut yang harus siap dengan segala perubahan cuaca. Maka di sini ada satu nasihat yang menarik. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan tentang la yafruqu mu'minun mu'minatan, janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya secara berlebihan. Beliau mengatakan wan nasu fi hadza salah satu aqsam. Manusia dalam konteks hadis ini ada 3 kelompok. A'lahum, yang paling hebat derajatnya itu adalah mereka yang melazimi akhlak dan keutamaan budi pekerti, menutupi semua celah dan kekurangan pasangannya, memaafkan segala kelemahan dan keterbatasannya. Tetapi ini jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, laki-laki yang punya kemampuan seperti ini sangat sedikit. Dan ini biasanya bisa terjadi pada sosok laki-laki yang amat sangat mencintai pasangannya, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala cinta yang besar ketika mereka menikah. Mungkin bahasa sekarangnya bucin, tapi saya kurang setuju dengan istilah bucin ya. Karena bucin itu, budak cinta itu ada yang mendolimi, ada yang terdolimi. Jadi dalam rumah tangganya kurang sehat. Yang satunya mendolimi, yang satunya ya terdolimi. Tapi kedua-duanya merasa tidak bisa lepas. Padahal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min an azlima au uzlama alayya. Ya, bucin itu kayak apa, Tat? Ada seorang pasien kami, klien, ya ini agak berat, menurut saya cukup berat sekali. Si laki-laki ini pelanggarannya sudah ekstra, selingkuhnya parah. Ya, dari mulai dia pinjem uang istrinya 5 miliar, bukan angka yang kecil. Istrinya pengusaha, orang kaya, mualaf, Chinese, ya. Laki-lakinya nih, nek sebut ustadz ya ustadz, ngakunya punya pondok pesantren, tetapi selingkuhnya parah, sampai pada level dia melakukannya di depan istrinya, ya. Dan habis melakukan dia mengatakan jazakumullah, makasih ya, bukan jazakumullah ya, makasih ya Mi, begitu ya. Dan hebatnya si perempuan gak berani minta cerai, dia cinta berat sama suaminya. Ini cinta yang sehat gak Pak? Sangat tidak sehat. Ya, saya bilang Anda sudah waktunya mengajukan cerai kalau terdolimi seperti itu. Tapi dia bilang dia bucin berat. Sudah, saya angkat tangan, terserah, nikmati hidup yang semacam itu. Ya, oke. Ini kelompok yang pertama kata Syekh Nasir As-Sa'di adalah orang yang dia punya akhlak yang sangat mulia, memaafkan kekurangan istrinya. Dan ada satu buku yang berjudul Istriku Bawelmu Adalah Surgaku, gitu ya.
Silahkan bapak-bapak baca, itu buku terbitan Zaduna Solo, As-Sabru ala Zaujat, judul aslinya ya, bersabar menghadapi pasangan, kisah-kisah romantika para salaf dan bagaimana sabarnya mereka menghadapi istrinya. Bahkan sampai disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Ihya bahwa di antara ujian terberat para wali Allah Subhanahu wa taala adalah ujian pada istrinya. Ini ujian para wali itu justru ada pada istrinya, Pak. Jangan disangka ustadz, kiai, wali itu istrinya baik-baik semua, enggak. Kadang-kadang justru ujian terberatnya ada pada istrinya. Cuman kadar ilmu dan keimanan mereka ini yang membuat mereka bisa bertahan. Ya. Yang kedua, aksul qadiyah, kebalikan daripada hal tadi, ya, di mana dia sampai pada level menutup mata semua kebaikan istrinya karena teringat dengan keburukannya. Ini tentu suami yang zalim, ya. Istri pernah berbuat salah, dikenang terus kesalahannya, ya. Istri punya kekurangan, diingat-ingat terus kekurangannya, sampai lupa dengan kebaikan sang istri yang masakin untuk suaminya sehari 3 kali, yang melayani suaminya pada saat membutuhkan, yang mengurus anak-anaknya, membantu orang tuanya dan seterusnya. Itu diabaikan hanya karena 1-2 kesalahan istri, ya. Yang ketiga, ini yang dikatakan sikap yang cukup adil, ya. Yang ketiga adalah memperhatikan antara keburukan dan kekurangan. Kemudian amala zaujatahu bimuqtada kulli wahidin minhuma wa hadza munsifun. Ya, bahwa tidak semua kesalahan istri ditolerir ketika istri kesalahannya itu adalah merendahkan orang tua suami misalnya. Ketika kesalahan istri cukup fatal, yang itu seakan-akan membiarkan kedurhakaannya, bukan karena sifat kewanitaannya, tapi sifat kekufuran dan kedurhakaan. Harus kita bedakan ya Pak, ya, antara watak kewanitaan dengan kekufuran. Ya, misalnya kalau kewanitaan dalam bentuk seorang istri yang cemburu, ya, kemudian mengungkapkan rasa cemburunya dengan mungkin sedikit intonasi suara yang tinggi, ini masih dalam batas wajar. Tapi kalau sudah misalnya nama bapak dan ibu suaminya ini dibawa-bawa, ya, merendahkan derajat daripada keluarga suami, sebutlah dia menghina orang tuanya dengan kata-kata yang kotor, ini sudah bukan lagi cemburu yang wajar, ya. Apalagi mendorong suaminya durhaka kepada orang tuanya, maka ini merupakan keburukan yang sudah tidak bisa ditolerir, ya. Tetapi ada kalimat-kalimat cemburu yang mungkin kalau dipakai ukuran umum ini sangat tidak pantas. Bahkan ini pernah dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan Rasulullah SAW bersabar dengan kecemburuan Bunda Aisyah. Saya pikir di sini belum ada yang mengalami, ya, punya istri 2, suaminya lagi ngisi pengajian, tiba-tiba istri yang kedua ngirimkan makanan, pas itu di jatah rumah istri pertama, sama istri pertamanya makanannya ditamplek, mangkoknya pecah, kuahnya tumpah, ditonton oleh jamaah pengajian santriwan santriwatinya. Ada yang mengalami begitu Pak? Ya, mungkin nggak ada yang mengalami, nggak ada yang punya, gitu ya. Dan itu dialami oleh Rasulullah SAW. Lagi ngisi kajian sama para sahabatnya di rumah Ibunda Aisyah, tiba-tiba Ummu Salamah kirim, salah seorang istrinya kirim sop pakai mangkok lewat pembantunya. Padahal hari itu jatah Nabi SAW di rumah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah nggak terima. Kalau terjemahannya kira-kira begini, apa-apaan ini? Emangnya saya nggak bisa bikin apa? Ya, langsung ditamplek begitu sampai mangkoknya pecah. Dan Rasulullah nggak marah, kamu itu bikin malu di depan jamaah segini banyak. Enggak. Rasul di hadapan sahabat hanya mengatakan,
gharrat bihi gharrat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu itu. Udah selesai. Lalu Nabi mengatakan siapa yang memecah harus mengganti. Gitu ya. Bahkan Ibunda Aisyah pernah mengucapkan kata-kata yang itu kalau ukurannya akidah bisa kufur. Ya, tapi bukan. Ibunda Aisyah pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya, kamu nabi kan? Gitu loh, ya. Kamu nabi kan? Seakan-akan ini meragukan kenabian ya, Pak. Ya. Kufur nggak itu kalimat itu? Kalau pakai lafadz apa adanya, mungkin bisa dimasukkan dalam lafadz kufur. Tetapi Ibunda Aisyah tentu naudzubillah nggak mungkin beliau sampai berpikiran semacam itu. Wanita sangat kesulitan untuk memilih diksi kalimat yang tepat untuk menggambarkan suasana isi hatinya kepada sang suami. Tolong catat baik-baik Bapak-bapak. Wanita sangat kesulitan untuk memilih kosakata yang tepat yang mewakili perasaannya sehingga yang keluarnya keliru. Maka laki-laki jangan menangkap kalimat itu apa adanya berdasarkan kalimat yang keluar. Harus dipahami dalamnya itu apa sih gitu loh. Ya. Sebab kalau yang dipahami apa yang keluar itu nanti mesti bawaannya jengkel. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan satu nasihat yang sangat penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat sekali, tapi Masya Allah janjinya ya. Rasulullah mengatakan, ana zaimun bibaitin fi wasatil jannah liman tarokal mira' wa in kana muhiqqan. Aku jamin surga, aku jamin satu rumah di tengah surga bagi yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi benar. Saya katakan hadis ini paling tepat untuk kita aplikasikan dalam dialog suami istri. Coba renungkan Pak ya. Dalam dialog suami istri banyak nggak perdebatan-perdebatan yang sebetulnya nggak perlu, tapi kita pertahankan. Banyak sekali, terutama untuk pasangan 10 tahun pertama, godaan untuk menunjukkan eksistensi itu sangat kuat. Pengen menunjukkan superioritas, pengen menunjukkan dominasi. Buat laki-laki itu gengsi, karena itu harga diri. Buat perempuan itu juga demikian. Dia sudah punya mimpi panjang, kok kemudian tidak terwujud menjadi kenyataan. Ya, ini yang membuat kemudian perempuan ngotot, laki-laki juga ngotot. Disitulah makna hadis tadi sangat penting sekali. Ya, contoh nih, sekedar urusan pengen menu, ya, enaknya siang-siang gini kemana ya? Ini safar nih, naik motor begitu ya. Nah, enaknya soto. Kalau gini tuh enaknya bakso, begitu kan? Suami istri ribut masalah menu makan siang. Maaf Bapak Ibu, jarang loh kita berdebat sama pasangan perkara-perkara manhaj begitu loh, ya. Ya enggak? Kita tuh berdebat perkara-perkara yang remeh, receh begitu ya. Tapi itu panjang ceritanya masalahnya. Disitulah kemudian Rasul mengingatkan, saya memberi jaminan surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ya. Akhirnya pilihlah menu mengikuti kemauan istri. Ya. Dan qadarullah dipilih soto yang nggak enak gitu loh Pak. Ya. Ya. Padahal suami itu sudah Masya Allah ya pengen nunjukkan ini bakso yang paling fenomenal, viral di Semarang gitu loh ya. Duit-duit dia gitu loh. Cuman istri ngidamnya soto Pak gitu ya. Akhirnya pas dicicipi nggak enak ya. Bisa nggak suami mengatakan ya, Masya Allah rasanya luar biasa, tapi lain kali bakso ya gitu. Bisa nggak ngomong gitu Pak ya? Berarti itu rata-rata tuh kan udah tak bilangin kamu ngeyel sih ya. Sakit hati nggak yang di sebelah sini? Pasti sakit hati banget gitu loh. Dia pengen menunjukkan sesuatu yang paling buat suaminya. Suaminya juga pengen menunjukkan. Hadis itulah makna hadis tadi, liman tarokal mira', meninggalkan perdebatan walaupun itu benar. Ya. Serius tuh Pak. Saya ngomong gini masalahnya ya Allah, nggak rampung-rampung Pak. 25 tahun Pak debat itu nggak rampung-rampung. Ya. Saya ranking 1, dia juga ranking 1 masalahnya kan podo-podo pinter ya gitu. Ya, podo-podo ngeyelnya ya. Maka perlu kita
mengingat hadis Nabi tadi, tarokal miro, tinggalkan perdebatan walaupun kita dalam posisi benar. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hal yang membuat wanita berpotensi untuk mengalami tekanan dan stres yang sangat tinggi adalah karena wanita itu ingin tampil sempurna di semua keadaannya. Dan itu bukan keinginan dari luar, itu keinginan dari dalam. Ya, saya yakin ibu-ibu waktu kesini tadi sudah pada mandi semuanya ya. Ya, siapa yang nyuruh mandi bu? Gak ada. Itu tuntutan dari dalam. Bapak-bapak belum tentu nih kayaknya. Bapak-bapak belum tentu gitu kan. Saya yakin belum tentu semuanya sudah mandi nih gitu kan. Buat laki-laki itu enteng. Wah, buat perempuan itu harga diri. Gitu kan ya. Perempuan itu malu untuk perkara-perkara yang tampil kurang menarik. Bapak-bapak ditegur, kamu kok nggak mandi, jawabannya enteng, kambing nggak mandi yo payu tat gitu loh ya, larang malah gitu loh ya. Itu enak, itu laki-laki ngomong begitu. Buat perempuan itu gengsi, dia pengen tampil menarik, dandan rapi, kelihatan jadi ibu yang santun dengan anaknya, jadi istri yang memuliakan suaminya, jadi ibu rumah tangga yang tetap tampil layak ya bagi lingkungan kanan kirinya. Kalau kumpul di pengajian, kalau perlu seragaman, itu jarang loh Pak. Saya ngelihat ada pengajian bapak-bapak seragam, itu jarang banget itu ya. Norak kalau bapak-bapak itu ya. Ibu-ibu tuh kayak keharusan gitu loh ya. Asik gitu kalau rasanya, kalau kerudungnya pink semuanya, biru semuanya. Bapak-bapak yang gitu-gitu nggak perlu ya. Nah, inilah diantara yang menyebabkan perempuan itu potensi stresnya lebih tinggi. Ya, kalau di awal saya katakan ibarat kendaraan cc-nya 1500 dipakai buat ngangkut 50 penumpang. Bapak-bapak 5000 cc dipakai buat ngangkut 20 penumpang. Ini yang Avanza 1500 cc potensi masuk bengkel terus Pak. Kalau jarang diservis, jarang di bengkel, potensinya untuk rusak itu sangat cepat gitu ya. Ya. Namun demikian, ada satu fakta yang aneh di lapangan, Pak. Perempuan itu dengan potensi stres yang tinggi, ya, potensi mereka untuk sakit, ya, depresi. Tapi ada fakta di lapangan yang unik. Apa itu? 70% yang mengkonsumsi alkohol itu laki-laki. Penikmat alkohol kebanyakan laki-laki. Kan katanya alkohol itu buat menghilangkan stres. Laki-laki ngerokok itu juga katanya buat semen nggak stres begitu kan ya. Nah, nggak ngerokok kok rasanya gimana. Tapi perokok laki-laki tentu jauh lebih banyak daripada perokok perempuan. 80% pengguna narkoba tetap laki-laki. 90% penghuni penjara laki-laki. Bahkan ada data yang menarik. Dari 4 orang yang mau bunuh diri, itu 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kalau ada 4 orang yang mau bunuh diri, yang 3 perempuan, yang 1 laki-laki. Ya. Tapi dari 5 orang yang benar-benar bunuh diri, itu 4 laki-laki 1 perempuan. Ini unik nih datanya Pak. Dari 4 orang yang pengen, mau, niat bunuh diri, itu 3 perempuan 1 laki-laki. Tapi kalau ada 5 mayat yang mati bunuh diri, itu yang 4 laki-laki yang 1 perempuan. Kenapa kira-kira Pak? Hah? Kenapa demikian? Ini nanti penting ya ketika kita, saya tadi baru dilapori ada seorang satu keluarga, ya anggaplah ikhwan kita lah, yang anaknya mau bunuh diri, anak perempuan begitu kan ya. Ibunya panik sekali, dia sudah 2 kali melakukan percobaan bunuh diri ya. Nah, ini nanti respon kita harus tenang menghadapi anak perempuan dengan anak laki-laki, karena beda.
Tadi data yang kita temukan dari 4 orang yang kepengin, 3-nya perempuan, 1-nya laki-laki. Dari 5 yang betul-betul sukses dalam tanda kutip bunuh dirinya, itu 4 laki-laki, 1 perempuan. Karena ini kembali kepada teori yang pertama saya bacakan, perempuan meletakkan mulutnya di depan otaknya. Jadi kalau ada perempuan stres, aku pengen mati aja, nah, itu cuma ngomong doang, Pak. Ya, enggak gitu loh ya. Ada santriwati di pondok nggak kerasan, aku nggak kerasan dong, pengen pulang, pengen kabur, tapi nggak kabur, Pak. Nek laki-laki enggak, diem, Ustadz izin ke belakang, cing, tahu-tahu sampai rumah gitu loh ya. Ustadznya bingung, ini kemana tadi izin ke belakang, kok tahu-tahu di bel sudah di rumah begitu loh ya. Laki-laki mau bunuh diri itu nggak bilang-bilang ya, tahu-tahu ngilang, ambil tali jemuran, tahu-tahu sudah ada di ya sawah, meninggal dunia. Ada seorang umat datang menemui saya nangis mengatakan, Ustadz, kakak saya yang laki-laki itu malam tahajud, subuh jadi imam, jam 8 bunuh diri. Coba ya. Jadi kalau itu sinyalnya laki-laki, waspada, Pak, nekat. Tapi kalau perempuan agak tenang. Jadi misalnya, awas pokoknya Mas kalau kawin lagi aku tak bunuh diri. Bohong, Pak, gitu loh ya. Ngomong doang gitu loh ya. Jangan panik gitu loh, Pak, maksud saya gitu loh ya. Ya. Gitu, Bu ya. Ya. Makanya kalau kita nagih SPP, anak laki sama anak perempuan beda hasilnya. Gitu loh. Ya. Santriwati dapat surat tagihan, langsung nelpon ibunya, Mi, ini aku nggak boleh ikut ujian kalau belum lunas SPP-nya, gimana Mi? Yang menerima telepon ibunya, udah panik, Bi, ini pokoknya gini dan sebagainya. Ibunya panik, pokoknya rata-rata tagihan sukses, begitu loh. Tapi kalau yang ditagih santriwan, gitu ya, dapat surat tagihan, tunjukin bapaknya, ngomongnya begini, tenang Pak, temanku ada yang 3 tahun belum bayar juga masih bisa sekolah kok, gitu malah ya. Ya. Dapat surat tagihan bapaknya, enjoy aja ngomong. Udahlah gampang. Itu mudirnya teman sekelas Abi, malah ngomong begitu. Itu gayanya laki-laki. Ya. Nah, perempuan panik rata-rata kayak begitu. Makanya kalau nawarin barang ya, nggak cocok sama laki-laki. Kalau pengen jadi sales nawarin, ada suami istri yang ditawarin perempuannya. Nah, tawarinnya ibu pilih yang mana? Setelah wah kayaknya bagus yang ini, baru ngomong sama bapaknya, Pak, ibu milihnya yang ini Pak, gitu ya. Itu panik nanti bapaknya dong lihat ibunya sudah milih begitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kaitannya dengan perempuan meletakkan mulutnya di depan otaknya. Kalau laki-laki kan kebalik, Pak. Laki-laki meletakkan perbuatannya di depan otaknya, berbuat dulu, mikir belakangan, gitu ya. Kalau poligami nikah dulu, urusan belakangan, gitu. Itu laki-laki, ya. Kayaknya banyak yang punya prinsip minta maaf lebih gampang daripada minta izin, gitu loh, ya. Itu gayanya laki-laki semacam itu, ya. Maka dalam hal ini laki-laki dituntut untuk memahami kalimat yang ada di balik omongan istri. Jangan pahami kalimat itu apa adanya. Ya, pernah ada seorang klien kami yang dia cerita kenapa bercerai. Ya, dia ceritakan bahwa ya gimana saya nggak jengkel. Saya itu walaupun benci sama suami saya, waktu itu saya minta cerai, kemudian saya sudah menyiapkan koper, memasukkan baju ke dalam koper. Mau saya tuh mbok saya dihalang-halangi gitu kan. Malah sama suami saya dibantuin begitu ya. Ya udah, tambah jengkel begitu kan ya. Jadi tolong bapak-bapak kalau nanti ada ekspresi perempuan yang mengucapkan kalimat tertentu, pahami kalimat yang ada di sebaliknya. Ya, karena perempuan sekali lagi kesulitan memilih kosakata yang tepat untuk mengekspresikan. Kalau suatu saat Anda bertengkar, bilang kepada istri, Umi marah ya. Terus dia bilang, enggak kok, enggak apa-apa kok, biasa aja. Nah, jangan kemudian Anda tangkap apa adanya. Ya, terus Anda komentari, nah bagus gitu, jadi perempuan tuh jangan pemarah.
Oh, jengkel sekali dia. Ya, karena dia yang dibutuhkan bukan semacam itu. Ya. Kalau dia suatu saat minta antar kita ke pasar, kemudian kita bilang, aduh habis sibuk nih, terus dia mengatakan, yaudah dah, Umi nggak butuh, Umi tak berangkat sendiri. Jangan dikomentar. Nah, mujahidah tuh mandiri, jangan kayak justru Pak, ketika dia ngomong, udah dah, ya apa namanya, Umi sendiri aja. Saat itu Anda pegang motor, enggak, Umi di belakang. Enggak sendiri, enggak, Umi di belakang. Itu dia kelihatannya apa namanya, ngotot pengen sendiri, tapi dalam hati bangga dan senang, gitu loh. Ya, nah itu laki-laki kudu memahami kalimat yang berada di balik ucapan perempuan tadi, ya. Bapak Ibu sekalian, maka ada 3 hal yang perlu kita belajar dari kaum wanita. Pertama, wanita itu banyak berbagi. Kenapa ibu-ibu senang kumpul sama ibu-ibu? Karena di situ dia bisa berbagi, bisa bercerita. Ya, di beberapa pertemuan lalu sudah kita singgung, kalau ada perempuan yang banyak curhat masalah dirinya, keluarganya, apanya dengan seorang laki-laki lain, kemungkinan besar dia tidak memiliki telinga yang cukup dari suaminya, sehingga dia akan mencari telinga yang lain. Ini ya. Maka ada satu riwayat yang menarik untuk direnungkan buat bapak-bapak. Apa itu? Rasulullah SAW kebiasaannya sebelum tidur itu ngobrol dengan istri-istrinya. Tergantung jatahnya siapa ya. Jadi sebelum tidur itu perempuan perlu menumpahkan semua sampah-sampah emosinya tadi kepada suami untuk didengar. Dan ingat, yang namanya sampah itu receh semua, Pak. Nggak ada yang penting, begitu loh. Dan itu masalahnya, perempuan nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Dan yang lebih menjengkelkan bagi laki-laki, perempuan lupa sudah berapa kali dia cerita. Ya, ini yang kami rasakan. Saya tuh kalau kayak gitu tuh ingat omongan sendiri begitu ya. Pengennya bantah gitu. Diulang lagi begitu kan ya. Udah lebih dari 8 kali diulang terus begitu. Cuman saya ingat omongan saya sendiri gitu, Pak ya. Oh iya, sambil jengkel di sini ya. Iya ya, masya Allah begitu ya. Padahal di sininya udah ngerundel gitu ya. Diulang-ulang. Ya emang kudu kayak begitu ya. Banyak berbagi, banyak bicara. Yang kedua, wanita banyak menangis. Perempuan itu, Pak ya, sedih nangis, seneng yo nangis, anaknya nggak naik kelas nangis, anaknya ranking 1 yo nangis juga ya, anaknya kalah lomba nangis, anaknya juara 1 dapat hadiah nangis juga ya, suaminya di PHK nangis, dapat bonus banyak yo nangis juga gitu ya. Perempuan banyak mengekspresikan banyak hal dengan tangisan. Jangan melihat tangisan perempuan sebagai bentuk kecengengan. Seringkali tangisan perempuan itu gambaran dari kemampuan dia memikul beban. Ya, jangan sekali-kali laki-laki pada saat perempuan nangis kemudian mengatakan, udah gitu aja cengeng. Enggak, itu bukan kalimat yang diinginkan. Ya, yang diinginkan cuman kita berada di sampingnya, pegang pundaknya, usap pipinya, ya dibiarkan sampai selesai. Begitu dong. Ya, dan perempuan ada kepuasan, semua beban di dada itu kayak lepas begitu dia bisa mengekspresikan dengan tangisan gitu ya. Ini laki-laki kudu belajar. Yang ketiga, perempuan atau pasangan kita sangat membutuhkan pelukan. Teorinya kata Virginia Satir itu begini ya. Jadi kan pelukan itu akan merangsang hormon oksitosin, hormon yang berhubungan dengan cinta, damai, kasih sayang. Ya, pada saat yang sama pelukan itu akan menekan hormon kortisol, hormon stres. Ya, maka seorang terapis yang bernama Virginia Satir mengatakan untuk bertahan hidup kita butuh 4 pelukan sehari. Untuk kesehatan fisik kita butuh 8 pelukan sehari. Untuk awet muda dan bahagia butuh 12 pelukan sehari. Ya, saya ulangi lagi. Untuk bertahan hidup
butuh 4 pelukan sehari. Untuk kesehatan tubuh kita butuh 8 pelukan sehari. Untuk awet muda dan bahagia butuh 12 pelukan sehari. Ya, silakan muhasabah ya. Kira-kira pasangan kita cukup belum dosisnya? Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, anak-anak kita yang kecil itu loh Pak. Kalau lagi nangis diapain? Rangkul, peluk, diem. Rewel, gendong, peluk, diem. Minta apa, peluk, diem. Lagi bahagia dipeluk, seneng. Ya, anak kecil kita sehari berapa dipeluk Pak? Berapa kali kita meluk dia? Gak terhitung ya. Makanya awet muda ya. Ya. Jadi simple saja ini teorinya tentang pelukan ya, itu bisa membuat hormon-hormon stres kita itu hilang. Ya, coba kita lama nggak berjumpa dengan ikhwan yang kita cintai, kita sayangi, jabat tangan, rangkulan hangat. Ya, setengah kita menikmati pelukan tersebut, itu ada beban-beban yang hilang loh Pak. Ada rasa nyes begitu kan? Terlebih itu dengan pasangan kita, dengan anak kita. Ya. Bahkan para ulama menganjurkan untuk mencium anak kita selama itu anak kita, usia berapapun. Dan memang ada tempat-tempatnya. Kalau anak perempuan begitu dia sudah balik, sudah bukan balik, mumayyiz ya, umur 6 tahun, 7 tahun, itu sudah nggak boleh dicium bibirnya. Gitu kan ya. Di mana kita memeluk anak kita yang kalau sudah mulai balik di bagian kening, ya itu kecupan rasa sayang dan cinta kita. Matarokan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimata hatta yuqabbilaha fi jabiniha. Rasulullah tidak pernah meninggalkan Fatimah pergi dari rumahnya sebelum dia mengecup keningnya, gitu ya. Itu nggak peduli Fatimah sudah punya anak, sudah punya suami, ya, atau ketika Fatimah masih kecil, ya, selama dia anak, Rasulullah itu selalu mengecup anak-anaknya, ya. Maka nggak peduli dia anak laki, anak perempuan, seorang bapak dianjurkan untuk mengecup anak-anaknya. Itu bagian daripada rasa cinta dan sayang. Antum kalau lihat orang-orang Arab jumpa ya dengan anak-anaknya, ekspresinya semacam itu, kecup bagian keningnya. Ya. Kulit itu adalah organ tubuh terbesar yang di bawahnya banyak kelenjar aktif yang mengeluarkan hormon kekebalan kalau kita sentuh. Makanya orang dipijit itu ada perasaan tenang, nyaman, enak gitu ya. Ya, kadang-kadang sakitnya istri itu tidak harus pijetan-pijetan yang refleksi, pijet apa, cukup sentuhan saja gitu Pak. Itu sudah banyak bisa menyelesaikan masalah-masalah ya. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang menarik untuk kita renungkan. Kalau kemarin kita sudah angkat kisah yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah. Ini cerita cukup lama sampai dinovelkan dalam sebuah buku yang berjudul Luka Cinta Andrea. Ini berkisah tentang 5 anak seorang ibu yang membunuh 5 orang anaknya. Dari sisi fisik, ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya yo kelihatan keren-keren. Tetapi si ibu ini mengalami ya sekali lagi depresi, trauma, yang kemudian 5 orang anaknya dibenamkan dalam bathtub kamar mandi satu persatu meninggal dunia. Ya. Ibu ini memiliki suami yang tidak peduli dengan beban-beban berat yang dipikul oleh istrinya. Dia harus mengasuh semua anaknya, suami hanya berfokus untuk tugas dia mencari nafkah saja. Ya, maka ya singkat cerita 5 orang anaknya meninggal dunia, barulah kemudian suaminya menyesal. Bapak Ibu sekalian, ada satu hashtag tagar, kalimat yang membuat kaum laki-laki harus menyadari peran. Ya, ini saya dapatkan dari IG-nya Ustadz Budi Azhari. Ada satu kalimat yang berbunyi, suami setegar pilar. Ini sebagai penutup saya ingin sampaikan poin ini. Saya membaca kalimat tersebut merenung panjang.
menemukan kalimat itu lagi diskusi dengan anak-anak di warung soto pagi. Ya, di selatan toko buku Arafah, kami makan pagi bareng dengan anak-anak. Setelah itu buka sebuah IG dan menemukan kalimat suami setegar pilar. Lalu dalam perjalanan pulang saya bilang kepada anak-anak, "Nak, besok kamu kalau menjadi suami ingat kalimat ini, suami setegar pilar." Saya tuding, saya tunjuk tiang-tiang gedung Arafah yang 4 lantai, 3 lantai, 5 lantai. Coba kamu perhatikan tiang-tiang ini, pilar-pilar ini kamu lihat. Semua bertumpu kepada pilar. Balek nangkringnya di pilar, tembok nempelnya di pilar, cor-coran berdirinya di atas pilar, genting di atas, plafon, atap, semua nempel pada pilar, jendela, pintu, semuanya akan bersambung kepada pilar. Bangunan ini kalau atapnya diambil tetap disebut bangunan. Bangunan ini kalau pintunya dicopot tetap disebut bangunan. Bangunan ini kalau satu sisi temboknya dijebol tetap disebut bangunan. Tapi kalau bangunan ini pilarnya diambil, masih bisa disebut bangunan? Suami harus siap seperti pilar. Semua akan bersandar. Segala beban kehidupan di atas pundak suami. Jangan gampang menyerah, jangan gampang lebay. Laki-laki ditakdirkan multi solusi, punya kemampuan untuk mencari solusi dari apapun problematika yang dihadapi. Jadi laki-laki tidak boleh lebay, karena semua akan bersandar. Istrinya akan bersandar di bahu suami, anak-anaknya akan minta tolong kepada suami, orang tuanya barangkali tetap akan mengharapkan anak laki-lakinya kepada anak laki-laki tadi. Ya, Anda jadi suami ini akan memikul beban yang begitu banyak. Belum lagi nanti kita berbicara tentang beban-beban di luar, beban dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, beban sosial, beban mengurusi umat, beban tetangga kanan kiri, itu semua tertumpu pada laki-laki. Ya, maka tanamkan dalam mental laki-laki. Nggak boleh ya laki-laki mengatakan, kok semuanya aku, kok semuanya aku. Namanya juga pilar, gitu loh Pak. Namanya juga pilar, semuanya nyendernya sama pilar. Begitu Anda sudah siap mengucapkan qabiltu zawajah, Anda harus siap bahwa semua akan tertopang kepada Anda. Masalah SPP, masalah anak, masalah istri, masalah pihak ketiga, intervensi orang tua, intervensi mertua, ada yang ingin campur tangan dalam rumah tangga kita. Ini tugasnya laki-laki untuk kemudian menyelesaikan itu semuanya. Ya, nggak boleh laki-laki itu gampang-gampang, aku capek, aku pusing, aku begini. Nggak boleh, karena laki-laki itu pilar. Ya, dia bukan cuma jendela atau pintu yang dia hanya bersandar hanya satu bagian kecil. Dia pilar yang menyangga semuanya. Semua bertumbuh kepada pilar. Nah ini ya, mental ini harus dimiliki oleh setiap laki-laki. Anak-anak kita harus ditanamkan bahwa menjadi laki-laki harus siap untuk memikul semua beban, seberat apapun, sebagaimana pilar tadi. Ya, dan pilar ini baru akan kuat kalau di bawahnya ada pondasi. Apa pondasinya? Pondasinya 2. Kata Rasulullah SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu ridho akhlaknya dan agamanya, agama dan akhlaknya. Nah ini 2 pilar inilah nanti akan menguat, 2 pondasi ini ya, yang akan menguatkan pilar-pilar tadi. Kalau pilar tadi tegak di atas pondasi akhlak dan agama yang baik, maka pilar ini akan kuat memikul beban. Din ini terkait dengan konten. Ya, din itu terkait dengan pemahaman akan agama, tentang bacaan Qur'annya, tentang pemahaman syariat, fikih dan sebagainya. Sedangkan khuluquhu ini 2 hal. Pertama akhlak dan adab, yang kedua watak, tabiat, karakter. Inilah nanti yang akan menguatkan peran laki-laki sebagai pilar, ya. Karenanya kalau kita ingin menjadi pilar yang kuat, yang menopang semuanya, ya, Bapak Ibu silahkan hayati betul ini ya. Pilar-pilar yang ada kalau dicabut, apa yang terjadi kira-kira Pak? Ambruk semuanya. Begitulah kalau laki-laki lemah dalam memikul tugas kerumah tanggaan, ambruk itu semua bangunan rumah tangga kita, ya. Bapak Ibu sekalian,
Saya cukupkan sampai di sini. Kita mungkin masih punya waktu untuk diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ilmu yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abu Fatihah. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan dari bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ibu-ibu bisa lewat surat, bisa menulis atau langsung, dan bapak silakan. Masih jam 5, masih setengah jam lagi. Ya, pertanyaannya singkat ya Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian kecil dari pilar ya. Bagaimana memupuk atau menguatkan nilai-nilai kesabaran, terutama di dalam menghadapi gelombang keluarga. Yang kedua, seperti apa kesabaran seperti apa yang kemudian nanti Allah menjanjikan akan memberikan surga kepadanya. Mungkin itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, banyak dari kita yang barangkali agak kesulitan mendefinisikan sabar menghadapi masalah. Tapi ada ilustrasi yang mungkin mudah untuk kita cerna tentang definisi sabar. Kalau definisi yang banyak ulama sebutkan kan habsun nafsi, menahan diri dari melakukan sesuatu ya, atau mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau mengucapkan keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata jorok, keluar kata-kata yang menunjukkan tidak ridho terhadap musibah. Kalau perbuatan misalnya apa, jambak-jambak rambut, ngerobek-ngerobek kantong, mukul-mukul pipi, itu biasanya ekspresi orang yang tidak sabar pada masa jahiliyah ya. Kemampuan menahan ini kalau tidak punya ilmunya maka sulit untuk dilakukan. Maka ada rumus yang simpel. Apa itu? Waktu kita marah, yang kita lakukan adalah apa, Pak? Diam. Saya ulangi lagi rumusnya. Waktu kita marah, yang kita lakukan adalah diam. Marah itu bisa naik, tapi kemudian bisa mereda. Jadi begini Bapak Ibu, marah itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah marah-marah. Saya ulangi lagi, marah itu boleh, yang tidak boleh adalah marah-marah. Marah itu ada gelombangnya. Waktu di atas, respon kita saat marah adalah diam. Kenapa? Karena biasanya orang yang marah, dia ingin menunjuk, bukan orang yang marah, orang yang marah-marah itu ingin menunjukkan bahwa dia benar, orang lain salah, ya enggak? Ya, orang yang lagi marah-marah, dia ingin mengekspresikan bahwa dia itu benar dan orang lain salah. Sekarang kita renungkan, orang yang sudah punya keyakinan bahwa dia benar, orang lain salah, potensi salahnya besar nggak Pak? Hah? Besar. Menganggap dirinya benar, menganggap orang lain salah, ya. Maka pada saat kemarahan memuncak, yang dilakukan adalah diam. Nanti begitu marahnya mereda, pasti reda dong Pak. Nggak mungkin kita ngamuk terus, itu kan enggak, mesti ada redanya. Nah waktu reda kita bicara. Kebanyakan kita kebalik, waktu marah bicara, waktu reda diam, masalah nggak selesai. Nih Pak, suami nih marah sama istri, itu kan? Ya, udah reda malah diem, didiemin aja kasus tadi. Nah harusnya waktu marah diam, selesai kita reda, Mi. Jadi itu begini, tadi itu ceritanya, ya, bla 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 bla. Oh gitu Tobi, ya. Mbok Yo Abi bilang, nah makanya tadi Abi diem dulu, gitu kan? Karena kita lagi sama-sama
emosi. Makanya Abi dia nih, yaudah deh Bi, Umi minta maaf. Nah itu ya gitu Pak ya. Nah salahnya kita kebalik. Waktu marah ngomong, waktu reda diam. Jadi rumusnya gimana kalau marah? Diam. Waktu reda ngomong. Kenapa? Waktu reda kita sudah bisa mengatur napas, mengatur emosi, mengatur suasana. Di situ kita tidak merasa benar, kan gitu ya. Yang kedua yang membuat Anda itu bisa tidak marah itu sebenarnya simpel saja. Nggak ada orang marah itu cakep, itu nggak ada. Coba ada yang marah direkam, suruh nonton hasil rekamannya, mesti malu ya. Nggak guru TK, nggak anggota DPRD, nggak siapa saja. Kalau ngamuk-ngamuk sebenar apapun dia, coba di shooting, suruh nonton, mesti malu, gitu loh. Jadi bayangkan kalau kita lagi mau marah, kemudian ada yang ngerekam, ada yang nyoting, ya. Makanya biasanya kalau ada orang marah, matikan itu, matikan, nah, gitu ya, nggak mau dia, malu, gitu ya. Terakhir, ya, sabar itu. Saya lebih mudah menggambarkan dengan contoh seorang petinju. Bapak Ibu, Bapak-bapak, ada nggak yang bisa menjelaskan definisi petinju yang sabar itu yang kayak apa? Hah? Apa Sat? Definisi petinju yang sabar tuh yang opo di pojok ring dijotosi meneng wae gitu? Hah? Petinju yang sabar adalah saat ada kesempatan mukul, pukul. Kalau dipukul, lari. Iya, kalau terpojok lalu dipukul, tahan, gitu loh ya. Jadi lelaki yang sabar itu semangat mencari solusi, gitu kan. Gimana caranya supaya dapat? Itu sabar namanya, ya. Tapi kalau kemudian, ini masalah ini berat, gimana cara kita meminimalisir resiko? Ya lari. Ternyata sudah terpojok, ya sudah, tahan, jotosi ya, bek, ya ditahan. Jangan lompat dari ring, begitu loh ya. Itu definisi petinju yang sabar, bukan meneng wae dijotosi begitu kan ya. Silahkan diaplikasikan dalam rumah tangga jenengan gitu loh Pak. Sabar itu kayak apa gitu. Kalau alam bisa. Cukup. Ada lagi dari Ibu? Dari Bapak-bapak juga nggak apa-apa. Silakan. Mbak Haji mau bertanya, senyum-senyum aja ya. Mbak Haji Selamat mungkin mau bertanya. Kalau nggak ada, saya yang bertanya, bukan bertanya, cuma menambahi aja. Tadi dibahas ada 3 hal yang perlu kita belajar kepada wanita. 1, karena wanita itu sering senang berbagi. Yang kedua, wanita itu banyak menangis, senang ya nangis, susah ya menangis. Nah yang ketiga tadi apa Ustaz? Kayaknya belum. Ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang bertanya Ustaz. Tadi dibahas 3 hal yang kita perlu belajar dengan wanita. Karena wanita itu 1, senang berbagi. Kedua, wanita itu senang menangis, susah ya nangis, senang ya menangis. Yang ketiga katanya belum ya. Yang ketiga pelukan. Oh pelukan ya. Lupa ini tugasnya. Kan yang lain juga lupa kayak itu. Jadi yang ketiga pelukan. Wanita itu suka untuk dipeluk. Oh iya tadi ya. Jadi rumus apapun ketika dia ngamuk marah peluk. Ya. Ya kalau mau rendah begitu. Tahan berhidup pelukannya 12 kali. Ya. Nah, 12 kali itu buat awet muda dan bahagia gitu loh ya. Bertahan hidup tuh 4 kali aja Pak. Itu cukup untuk bertahan hidup gitu loh. Ya, ada lagi tambahan. Antum diem terus nggak bertanya. Masih lama ini maghribnya. Jangan malu-malu Pak. Tanyakan aja. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Pulang gasik. Pak Mul mungkin mau bertanya. Tadi kan masalah pilar itu kan kerjaannya antum. Gitu. Yang membuat pilar itu bagian pembangunan.
Pak Mul. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Pak Agung barangkali jauh-jauh nih dari Mijen. Ibu-ibu nggak ada nih, paham semua ya? Cukup? Oke. Ternyata nggak ada yang bertanya, hanya satu. Alhamdulillah dibuka diskusi, tanya jawab, tidak ada yang bertanya. Oleh karena itu kita cukupkan pertemuan kajian di sore kali ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di bulan yang akan datang, insya Allah di Sabtu yang keempat. Alhamdulillah kita tutup pertemuan di sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir naktafi bihadzal qadar wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء